Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Menyapa Saja, yakni acara diskusi santai selama 1 jam persembahan dari Departemen Psikiatri dan Ginekologi FK UNER bekerjasama dengan IPI dan Persis Surabaya dan menghadirkan narasumber dari staf Rumah Sakit Universitas Erlangga dan juga dari Dr. Tomo. Dan pagi ini adalah atau bagian dari divisi fetomaternal dengan judul manajemen obesitas dalam kehamilan dan lahir di tengah-tengah kita. Para narasumber ada Dr. Manggala, perawat dan spesialis kebutuhan fetomaternal, dan juga ada Dr. Hermanto Triyono, juga ada Dr. Karnawati, spesialis ginekologi konsultan fetomaternal. Biasa untuk memulai acara, kami persilakan mungkin Dr. Mana selaku Ketua Departemen Obstin FK UNER untuk bisa memberikan sambutan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya Dr. Hermanto, kemudian Dr. Ernawati dan Dr. Manggala yang berkenan sedekah ilmu pagi hari ini. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Tio, Dr. Pandu dan semua tim mempersiapkan dari minggu ke minggu. Nah, topik pada pagi hari ini itu tentang obesitas ya. Obesitas menjadi permasalahan dan menurut saya unik juga obesitas itu dikaitkan dengan kehamilan. Kalau tanpa pil KB, tanpa kontrasepsi, itu data menunjukkan 80% yang normal berat badannya akan hamil dalam 12 bulan pertama. Yang overweight, obes, itu 60%. Tetapi ternyata data orang yang hamil dengan obesitas meningkat terus ya, Dr. Hos, mungkin saya tolong dikonfirmasi ya. Nah, banyak membaca, tertarik juga dengan obesitas, khususnya karena terkait juga kanker ternyata. Jadi ternyata obesitas itu betul-betul suatu disease, pregnancy-nya menjadi problem, kemudian risk untuk kansernya dan problematika pengobatannya juga challenging, menantang. Ya, saya tidak panjang lebar, nanti ditanyakan sama ahli-ahlinya, dimanfaatkan sebesar-besarnya karena mengkoordinasi bisa dalam satu layar kecil ini tidak sederhana. Layarnya kecil, 3 orang pakar-pakar ada dalam satu session, itu luar biasa. Sekali lagi terima kasih, monggo dimanfaatkan. Salam sehat, salam hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Mana sudah membuka acaranya. Jadi seperti biasa, nanti bila mana ingin bertanya, responden sekali ini topiknya malah betul, obesitas dalam kehamilan. Jadi tentunya banyak permasalahan dan yang ditemui sehari-hari bisa manfaatkan fitur Q&A atau kolom chat atau bisa bertanya langsung diskusi dengan narasumbernya. Ini ada Gala, Dr. Irmanto, dan Dr. Ernawati. Tanpa mensingkat waktu, nanti kami persilakan kepada Dr. Manggala selaku moderator bisa membawakan acara. Silakan Dr. Manggala. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Dr. Brahmana dan Dr. Seto ya. Terima kasih. Kali ini ada kesempatan ya sharing ya. Kita sama-sama sharing, sama-sama diskusi pada tas kali ini tentang fitomaternal ya, membahas tentang obesitas ya. Kita punya 2 pembicara, rasanya semua sudah kenal semua ya, saya nggak perlu memperkenalkan ya, ini ahli-ahlinya semua ya, Dr. Hermanto Triwono dan Dr. Ernawati, ini semua jago-jagonya fitomaternal semua. Jadi mungkin sedikit saja seperti yang disampaikan Dr. Brahmana tadi ya, kalau saya itu ngelihat data dari Kementerian Kesehatan seingat saya, jadi masalah utama hamil di Indonesia ini ya tetap ya anemia ya. Tapi ternyata yang kedua itu obesitas malahan. Jadi populasi obesitas ini semakin bertambah banyak dan tentunya kita harus paham banget itu ya. Kira-kira ada problem atau masalah apa yang akan kita hadapi untuk menghadapi kondisi obesitas pada kehamilan. Baik, mungkin sedikit opening gitu ya dari saya ya. Mungkin dari Dr. Hermanto, Dr. Nawati ada yang mau dipresentasikan atau kita langsung ke Q&A? Saya ada sedikit, Dok. Iya, boleh, nggih. Monggo Ya, Dr. Hermanto, nggih. silakan. Iya, monggo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Brahmana, Pak Karno, karena atas kesempatan ini. Intinya saya ini minta tolong ya. Obes itu sering
taken for granted ya. Jadi belum dianggap sebagai disease. Jadi usul saya ini minta tolong mohon dipertimbangkan ini ya. Ya, ya. Mungkin saya kebetulan ada tidak masalah. Jadi obesity ini masuk endokrin, kelainan endokrin. Tapi kalau dalam hamil O kodenya ya di ICD ya, bukan E. Ya. Oke, endokrin, kelainan endokrin. Kalau di obstetri O ya, O99 ya, satu. Oke, terus dalam prenatal care yang baru itu saya nunut aja Dokter Gala kemarin di Vigo juga oleh-olehnya adalah diundang secara khusus seorang Alain Burge ya yang tentang perinatal mental health ya. Jadi antenatal care kita nanti mohon ditambahkan BMI dan mental health ya, screening for mental health disorders. Ya, psychosocial history ini 2016 WHO sudah menerima ini. Harus ada tambahan ini baik pakai BPJS maupun yang lain ya. Jadi ada screening untuk ini. Mudah-mudahan bisa ditambahkan. Oke, ini ya WHO sudah menyatakan antenatal care itu kalau bisa dan childbirth itu membangkitkan positive experience sebagai kehamilannya di mana peran dari ibu itu lebih dominan. Aspek psikologi ibu dia termasuk di LCG-nya ya di labor curve WHO juga yang baru mirip punyanya Zhang kurvanya, tetapi dalam detail butir-butir dalam kartografnya itu ditambahkan aspek ibunya yang lebih dominan. Kemudian di Paris ini Alin ini luar biasa ya, saya sangat senang mendengarkan beliau ini. Dapat applause standing applause 2 kali ya. Oke. Kemudian ada penelitian tahun 2022 menyatakan bahwa hubungannya antara adverse pregnancy outcome, obese dan risk dari penyakit cardiovascular disease untuk ibunya mendatang. Kita sudah paham adverse pregnancy outcome 10 tahun lagi akan menyebabkan peningkatan risiko cardiovascular disease pada ibunya, tidak cuma bayinya ya, ibunya. Nah, dengan adanya pendatang baru ini, obes ini, pertanyaan yang bagus ini, apakah dia sebagai adverse atau membantu ini? Ya ini menarik, masih kontroversi. Tapi sudah dipikirkan bahwa obes itu termasuk yang digolongkan dalam adverse pregnancy outcome. Ya sama ya, jadi risiko. Jadi jangka panjang ternyata hamil tes kesehatan untuk seorang wanita. Kalau baik-baik, tidak preeklamsi, tidak gestasional diabetes, tidak baik-baik saja 10 tahun lagi. Sama ya. Kemudian klasifikasi IMT, BMI-nya ini kita kan yang dianjurkan pre-pregnancy ya. Tetapi kita mendapatkan data, termasuk datanya di Gala ya, bahwa dengan BMI saat persalinan pun bisa memprediksi luaran ibu dan bayinya. Waktu itu diteliti VCAM-nya ya di umbilikus. Oke, klasifikasinya begini, sama ya. Tetapi ini WHO menambahkan untuk Asia itu yang kita overweight itu sudah obese ya. Ini jadi untuk Asia individu itu overweight itu 23, 24. Dan obesity itu 25 ya. Kita masih 26 sampai 30 masih overweight. Ini 30 juga ya. Jadi turun. Tapi belum kita pakai ini. Ya. Kemudian kita usul untuk low dose aspirin diberikan ya. Sama ini. Karena premi dan obes nanti bisa mengurangi frekuensi dari preeklamsi dari 12 menit. Diabetes gestasional untuk screeningnya dilakukan di trimester 1 ya untuk overweight dan obes. Overweight masuk ya. Overweight dan obes screening diabetes yang kita pakai di Surabaya pakai 2 steps ini
dilakukan di trimester 1. Kalau negatif diulang lagi minggu ke-24 setelah rutin. Ya, kemudian induksi persalinan dilakukan di 39 minggu ya. Jadi tidak usah ditunggu sampai 42 minggu. Hasilnya ternyata lebih bagus kalau dilahirkan 39 minggu untuk ovovit dan obis. Seluruh obis ya, sampai yang 4 juga. Ini penelitiannya banyak, yang terutama kalau Manduano dan Rosenstein itu pada seluruh wanita, tidak cuma obes, risiko tenggelam, risiko tinggi, tetapi retrospektif tadi. Manduano pada 8 juta, Rosenstein pada 3. Manduano di Amerika, Rosenstein hanya di California. Kemudian Grobman dengan Arrive Trial ini juga prospektifnya, RCT prospektif, jadi sudah terkonfirm induksi persalinan lebih bagus dilakukan 39. Kemudian mode of delivery, sesar masih indikasi obstetris, bahkan pada yang semester 4 ya morbidly obese itu patut dipertimbangkan sekali. Kalau yang kelas 3 itu masih dicoba induksi. Berubah dengan 10 tahun yang lalu di mana kita semua yang 3 langsung sesar. Enggak ya, sekarang dicoba diinduksi. Infartu dicoba. Karena penelitiannya kala satunya enggak apa-apa, kala satunya jadi pemanjangan, ya kalau diinduksi lebih lama kegagalannya lebih tinggi. Tetapi kala duanya enggak berbeda untuk semua tingkat lupus. Kemudian insisinya dianjurkan kalau di bukunya Foley, Getting Intensive Care Manual, 2 edisi terakhir itu masih menganjurkan di periumbilikal. Ya. Kalau kita, pengalaman kita, ini waktu konsultasi dengan Prof. Justru ada keuntungan dengan dilakukan di Vanesil atau Julkohen. Ya. Kita pakai Julkohen, pakai Vanesil sudah 10 tahun terakhir. Ternyata hasilnya baik, surgical site infection sedikit. Kemudian pemasangan IUD ini sangat penting, tidak cuma obes. Kenapa begitu? Memberi kalau pada obes, IUD, insertion intrasesarian itu memberi kesempatan untuk pregnancy interval weight management. Jadi kita ada kesempatan untuk menurunkan berat badan selama 3 atau 4 tahun pakai IUD ini karena pregnancy interval weight reduction itu memperbaiki luaran untuk the next pregnancy. Itu kalau tidak dipakai ini peluang. Kemudian apakah perlu heparinisasi? Ada center yang di Indonesia pakai. Kita tidak pakai sudah 10 tahun ya. Itu satu bukti empiris yang luar biasa bahwa memang sudah terbukti untuk Asia itu ternyata kecil ya di vein thrombosis wanita Asia. Kemudian, nah ini mengusulkan saya trimester 4, ada trimester 4 itu mulai partus sampai 12 minggu ya. Itu masih tugas kita ini. Mohon ditambahkan nanti tidak cuma 3 trimester saja tapi ada trimester 4 di mana kita bisa melakukan banyak sekali hal di terutama untuk obes ini adalah weight reduction. Nah, weight reduction di sini tak bisa pakai KIE biasa, saya agresif ya. Agresif maksudnya apa? Olahraga, diet, dan psikologi asisten. Jadi kita berkonsultasi dengan psikolog karena susah sekali menurunkan berat badan. Olahraganya 5 kali sehari, pakai 1 jam minimal dengan memakai jaket parasit itu lebih mempercepat. Ya. Satu lagi dietnya diubah jadi makan sayur, buah, ikan baru nasi. Nasinya kalau perlu nasi merah. Ya, mungkin praktisnya begitu. Ya. Dan sebagai penutup ini, tolong referensinya sudah saya serahkan. Panitia, monggo dipersani, mohon bantuan untuk itu. Untuk obes kita anggap sebagai pendatang baru yang musuh kita yang baru ini, tidak cuma preeklamsi, placenta previa, gestational diabetes, preterm dan ya, akreta apalagi ya, tapi obes juga pada saat COVID itu obes dianggap sebagai komorbid ya, ya itu menambahkan.
Nggih, sekian dari saya Dr. Gala, matur nuwun. Iya, matur nuwun, Dr. Hermanto. Rasanya udah dikupas semuanya gitu ya, resume tentang obesitas dalam kehamilan ya. Mungkin Dr. Erna ada tambahan juga mungkin, Dok? Tidak ada, Dokter Manggala Tidak sudah ada. disampaikan Oke. semua sama Dokter Ya, Hermanto. rasanya udah lengkap ya. Baik, kita mungkin langsung ke Q&A aja ya. Ini saya coba bacakan Q&A dulu ya. Ada pertanyaan dari Dr. Dimas ini. Mohon bisa dijelaskan kenaikan berat badan hamil yang normal tiap trimester, Dok. Gitu ya. Mungkin siapa yang mau menjawab ini Dr. Rena dulu gitu ya. Monggo Dr. Rena. Ya, terima kasih Dokter Manggala. Jadi kalau kenaikan berat badan setiap trimester itu tergantung dari pre-pregnancy weight gain-nya, berat badan sebelum hamilnya, apakah berat badannya normal atau berat badannya obes. Nah, kalau misalkan obes, maka kenaikan berat badannya ini harus dibatasi. Tadi Dokter Hermanto rasanya sudah menyebutkan gitu. Kira-kira penambahan berat badan kalau misalkan pasien itu normal berat badan itu berarti kira-kira BMI-nya 18,5 sampai 24,9 itu dia boleh naik 11,5 sampai 16 kilo. Nah, kalau overweight itu BMI 25 sampai 29,9 itu dia bisa naik 7 sampai 11,5 kilo. Nah, untuk obes sendiri yang kita bahas ini rekomendasi kenaikan berat badannya adalah hanya 5 sampai 9 kilo saja. Nah, ini rasanya yang PR buat kita itu menyampaikan ke pasien, karena pada saat hamil biasanya kan berat badan tuh nambahnya cepet banget, apalagi di trimester kedua. Dan pasien merasa kalau hamil nggak apa-apa lah, ini untuk 2 orang gitu. Padahal kita udah harus jelaskan pada pasien bahwa kalau obesitas maka risk untuk terjadi komplikasi akan semakin tinggi kalau dia kenaikan berat badannya berlebih. Jadi jatahnya naik cuma 5 sampai 9 kilo aja. Nah, mungkin perlu untuk memenuhi ini kita perlu berkolaborasi ya dengan ahli gizi. Untuk pasiennya kita arahkan bagaimana caranya supaya dalam waktu 9 bulan 5 sampai 9 kilo aja. Ini memang cukup sulit. Menurut saya cukup sulit karena biasanya pasien itu secara alami karena perubahan kehamilan itu sendiri, perubahan hormonal, retensi cairan, penambahan karena berat bayi, cairan amnion itu sendiri kan sudah akan menambah berat badan ibunya itu sekitar 5 kilo sendiri, ditambah penambahan fat ibunya. Nah, jadi pengaturan itu harus sangat penting. Misalkan kalau trimester 1 naiknya 0,5 kilo itu maksimal. Jadi pas trimester 1 tuh misalkan 0,5 kilo aja. Nanti trimester kedua baru 1 kilo gitu. Jadi supaya kita bisa menahan tidak terlalu berlebihan berat badannya. Mungkin itu Dokter Manggala. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Erna. Dr. Hermanto mungkin ada tambahan? Ya, nambahkan aja, setuju Dr. Erna. Kalau kita grafiknya kan ada ya, yang itu grafik weight gain dalam kehamilan. Kalau sudah obes, tidak usah naik. Jangan lupa ya, kita pernah mendapati sudah 4 kasus dengan berat 152 ya di Indonesia ya. Jadi mengerikan ya. Jadi pendatang Pak. Kemudian yang kedua, ilmu tentang gizi ini rasanya masih belum sempurna ya. Di Amerika kan tahun 90 ada 25% penduduknya katakan overweight dan obes, sehingga ada program Healthy Life in 2000 ya. Diharapkan tahun 2000 itu menurun jadi separuh. Ternyata tambah naik jadi 53% ya overweight dan obes ya. Ilmunya salah ya menurut saya. Karena apa? Memang dia kan low grade inflammation ya, terjadi low grade dan insulin resistant. Tetapi dengan terapinya tidak cocok. Kita lihat bahwa ada bukti-bukti yang tidak cocok dengan itu. Yang pertama adalah orang puasa saat hamil, padahal itu tidak masalah. Jadi kalau gizi hanya didasarkan dari
pemasukan dan itu pada orang hamil yang puasa itu tidak trimester 1, trimester 2, trimester 3 tidak ada dampaknya. Itu sudah diteliti di Indonesia. Yang kedua, vegan, vegetarian itu hamil juga tidak apa-apa. Jadi ilmu tentang gizi mungkin tambah satu lagi saya lupa. Orang Asia itu pemakan padi, bukan pemakan umbi. Sehingga seperti padi, kita kan padi. Padi dan umbi itu beda. Kentang itu kalau ditanam di tanah yang terpolusi, polusi berat di tanah, kita nanam padi. Butir padi itu terpolusi. Tapi kalau kita menanam kentang di tanah yang berpolusi itu kentangnya enggak apa-apa, tidak ada polusinya. Jadi menurut FAO itu agak beda ya pemakan umbi dan pemakan padi-padian. Absorpsi, metabolisme, distribusi dan ekspresinya itu mungkin berbeda. Jadi perlu kita meneliti sendiri, tidak sama dengan cara orang barat menelitinya. Mungkin itu tambahan saya. Ya, terima kasih Dr. Hermanto. Jadi memang banyak yang harus kita evaluasi nih ya. Mungkin perlu banyak penelitian juga ini ya, obesitas pada kehamilan ya. Saya ingat Prof. Gas itu salah satu penelitiannya juga meneliti obesitas itu outcome-nya malah lebih bagus kalau nggak naik berat badannya gitu ya. Beliau itu sempat ngomong kayak gitu ya. Jadi malah kalau minus itu malah lebih bagus. Saya nggak tahu sejauh mana minusnya dan lain sebagainya. Tapi rasanya memang mungkin kalau grafik itu kan grafik yang ya dok ya dibikinnya memang saya nggak tahu tahun berapa ya, grafiknya tetap sama gitu ya. Jadi mungkin perlu ada banyak penelitian baru. Tapi sekilas mungkin kita ngikutin yang seperti itu pada kondisi obesitas, mungkin kita harus membatasi ya kenaikan berat badan ya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga ini ya. Pertanyaan kedua ketiga hampir sama ini ya. Semua pasien obes disarankan pemberian aspirin dosis rendah. Apakah semuanya diberikan gitu ya? Kira-kira bagaimana Dr. Hermanto? Ya, saya dulu ya. Ya lebih baik diberikan ya. Penurunannya sampai 30% loh ya. Karena dulu kan ada pemberian bahwa obes itu masuk moderate ya. Moderate ya. Tapi kalau ditambah preemie, kemudian kita tidak tahu nanti kenaikan berat badannya berapa. Jadi usul saya semua diberikan. Ya, semua diberikan. Mulai overweight aja, mulai obes. Overweight nggak perlu. Karena kenaikan berat badan itu kita sudah kaji ya di penelitian Dr. Ani Kartini itu. Ada pre-pregnancy weight-nya normal, selama hamil masih maksimal overweight. Ada yang overweight jadi obes, yang obes tambah obes. Itu luarannya memang diberikannya berbeda. Jadi saya usul pakai itu ya. Diberikan aspirin. Nah, sekarang ada satu penelitian 80 atau 150. Ada satu penelitian itu 150 yang bukan dosisnya lebih tinggi. Iya, karena dia body mass index-nya berubah ya, mestinya dosisnya berubah. Ya, ini satu penelitian tapi belum sistematik review apakah 150 lebih bagus dari 8. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Dr. Rena mungkin ada tambahan mungkin? Ampun, sudah dijelaskan. Jadi memang ya kalau kita melihat screening preeclampsia based on based on anamnesis sama pemeriksaan fisik ini kan memang beda-beda ya Dr. Hermanto ya. Ada yang menganut mungkin gemeli dikasih langsung, gemeli nggak dikasih langsung, ada juga seperti itu. Tapi kalau obesitas ini mungkin memang apalagi kalau primi gravida gitu ya memang sudah risiko tinggi. Kalau seperti itu ya lebih baik diberikan aspilat ya daripada terjadi komplikasi lainnya. Ya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk screening diabetes gestasional ya dari Dr. Sonia ini ya. Kalau tadi dari Dr. Indi itu ya salah satunya ya. Dari Dr. Sonia ini untuk screening diabetes gestasional sering terkendala ketersediaan glukosa oral ya, sehingga TTGU belum bisa dikerjakan, hanya diperiksa GDA, reduksi urin, kadang-kadang GDP dan 2 jam PP. Mohon tanggapan apakah pemeriksaan GDP 2 jam PP bisa dijadikan alternatif bila TTGU belum bisa dikerjakan. Seingat saya TTGU yang Dr. Hermanto anjurkan tuh 50 gram ya di screening, 100 gram ya di anunya ya di yang kedua ya.
Monggo, mungkin atau Dokter Erna dulu mungkin, Dok. Ya izin dokter host, mungkin nanti dokter Ya, host yang Ya. lebih menambahi. Jadi kalau untuk screening, kalau pada pasien dengan obesitas itu kan masuk kategori high risk ya untuk terjadi diabetes gestasional. Jadi screeningnya tidak dilakukan di masuk trimester 3, tapi sejak awal kehamilan. Nah, sejak awal kehamilan itu kalau misalkan kita ikut programnya pemerintah yang dilakukan di puskesmas itu GDA. GDA semua diperiksa. Rasanya itu mungkin screening awal bisa dipakai ya untuk screening awal. Nah, memang dianjurkan untuk pasien yang dengan obesitas itu untuk screening lebih awal karena kita harus membedakan apakah pasien ini ada occult diabetes tipe 2 gitu yang tidak terdeteksi sebelumnya pada pasien-pasien dengan diabetes. Nah, jadi mungkin kalau misalkan apa namanya tidak itu pemeriksaan enggak bisa OGCT ya GDP 2 jam PP itu bisa kita pakai. Nah, kemudian bahkan GDA pun yang dari GDA dan reduksi itu bisa dipakai, dan kalau misalkan memang mencurigakan, maksudnya kadarnya di luar dari range, ya kita harus follow up dengan pemeriksaan lanjutan, saya kira. Nah, kalau misalkan seperti itu, jika tidak tersedia, mungkin GDP 2 jam PP ya tetap kita pakai patokan seperti yang untuk ibu hamil ya, Dokter Hermanto. Ya, mungkin nanti Dokter Hermanto menambahkan bahwa target kita tentu beda dengan targetnya pada orang yang tidak hamil. Jadi pakai patokan untuk menentukan normal dan tidaknya itu pakai patokannya yang ibu hamil. Jadi kalau misalkan ada ini perlu tindak lanjut itu. Mungkin Dokter Hermanto yang menambahkan. Monggo, Dok. Ya, monggo Dokter Hermanto, ada tambahan Ye. mungkin, Dok? Ya, setuju Dokter Erna. Jadi kita itu melakukan screeningnya itu pada 24-28 minggu karena kenapa tidak 20 minggu, karena perubahan hormonalnya maksimal mulai 24 minggu dan sangat jarang kalau murni gestasional itu di bawah 24 minggu. Kenapa kita tidak melakukan di bawah 28 minggu, 24 sampai 28? Karena kalau sudah 28 minggu, hiperplasi dari Langerhans fetal ya, itu sudah terjadi sehingga tidak nututi makrosomia terus. Nah, terus pada obes itu hamil sendiri aja sudah diabetogenic state ya. Hamil sendiri sudah normal fisiologinya diabetogenic state. Obes itu juga sama insulin resisten. Jadi makanya kita lakukan di trimester 1. Nah, di luar di Vigo dan OGI kan memakai one step, pakai WHO, menyamakan laki-laki dengan perempuan. Jadi sama pakai itu. Kita enggak, karena hormonal kita memandang bahwa Amerika Utara, Jepang, Korea, dan Indonesia, Surabaya yang memakai itu two-step method. Nah, sebetulnya sayang ya, yang di puskesmas itu GDA saja ya. Kalau GDA itu pada wanita hamil itu kenapa sih harus diberi beban? OGCT ya, challenge dan tolerance ya. Karena untuk mengetes pankreas ibu kuat apa enggak. Jadi sebetulnya kalau gula acak itu ditambah 50 gram aja sebelumnya, 1 jam kemudian diambil, itu sangat bermanfaat. Karena nantinya akan yang positif itu sekitar 25%. Dari 25% nanti yang diperlu OGCT, OGCT itu hanya 8% yang positif. Jadi dengan melakukan yang gula acak, tapi ditambah 50 gram itu sama dengan OGCT kan, itu sebetulnya kita men-screening 25% yang kena. Terus nanti dikonfirm. Nah, kalau kita pakai DSN 2 jam PP itu pakai punyanya WHO. Oke, karena POGI juga pakai itu, monggo. Tapi jelas penelitian dari Hilir pada kasus yang jauh lebih besar dari HEPO itu menyatakan bahwa lebih efisien memakai two-step method di samping meningkatkan jumlah kasus yang terdeteksi. Jadi kalau pakai yang WHO lebih banyak yang terdeteksi, tetapi luarannya tidak berbeda banyak dengan itu. Ya, matur nuwun. Ya, matur nuwun, Dr. Hermanto. Jadi mungkin
yang paling hati-hati justru GDA ya Dr. Hermanto ya, karena acak itu ya tadi ya ada mild fasting hipoglikemi ya, kesannya nanti semuanya gula darahnya normal gitu ya, jadi memang semuanya harus dikasih beban kalau bisa ya. Ya. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada perbedaan risiko preeklamsi pada obesitas dengan PCOS sebelumnya dengan yang non PCOS? Nah, ini Dokter Erna aja ini ahlinya preeklamsi ini ya. Monggo Dokter Erna. Pak, terus terang saya belum baca ini Dokter Gala. Ya. Bagaimana kalau risiko untuk obesitas pada preeklamsi itu memang betul disebutkan bahwa kalau dari yang penelitian sebelumnya itu untuk terjadi preeklamsi pada pasien dengan obesitas itu kira-kira sekitar 11 kali lipat dibandingkan yang tidak. Jadi angkanya tinggi, tapi kalau untuk dibandingkan antara yang PCO dan tidak, mohon maaf saya belum pernah membaca. Mungkin nanti saya akan cari dulu kira-kira bagaimana. Memang untuk obesitas ini risk untuk terjadi yang paling tinggi adalah risiko terjadi diabetes gestasional, kemudian disusul oleh preeklamsi dan kemudian diabetes gestasional. Jadi hipertensi gestasional yang paling tinggi, kemudian preeklamsi dan diabetes gestasional. Itu risk yang risiko yang paling tinggi untuk komplikasi ibu pada diabetes pada pasien dengan obesitas. Di samping kalau komplikasi pada persalinannya, yaitu penggunaan persalinan dengan metode operatif itu lebih banyak karena bayinya biasanya makrosomi. Jadi kalau dari penelitian kalau di rank kira-kira yang paling banyak itu gitu. Nah, yang itu saya belum pernah baca. Mungkin Dokter Hermanto sudah pernah membaca, Dok, yang ditanyakan. Ya. Ada Dokter Hermanto mungkin? Saya pernah baca satu metformin kan pada PCOS bagus, nanti hamil. Ya, tapi saya jadi kok slide saya tentang metformin. Saya menganjurkan metformin juga ya. Kalau ada gestational diabetes, karena apa? Dia bekerjanya lain dengan OAD yang berbeda. Mungkin bisa simbiotik dengan insulin. Tapi kalau untuk PCOS hamil itu memang khusus, saya belum menguasai teman. Ya. Baik. Terima kasih Dr. Hermanto. Jadi mungkin karena problemnya lebih utama di masalah obes dan diabetesnya ya, kita fokusnya ya. Jadi kalau PCOS-nya kita ngikutin tata laksana dari obes dan diabetesnya gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Agus Sulistiono. Ini tapi sebelah saya. Pertanyaannya ada yang salah ketik. Nanti saya coba tanya sendiri langsung ke sebelah nanti. Yang ke bawahnya dulu aja. Tolong langsung dijawab aja kalau gitu, Dokter Gala. Pertanyaan bawahnya lagi, apakah ada perubahan dosis suplementasi prenatal atau jadi apakah suplementasinya itu perlu ditambah kalau obes? Jadi ini obes ini dosinya perlu ditambah ini. Apakah ada perlu tambahan mungkin? Dr. Hermanto mungkin? Untuk vitamin ya itu yang perlu dipikirkan ya, apakah BMI berpengaruh. Saya belum pernah baca itu apakah perlu dosisnya ditambah, tapi untuk low dose aspirin memang ada yang penelitian membuktikan bahwa kalau 150 untuk obes lebih bagus dari 80. Iya, terima kasih. Dokter Erna mungkin ada tambahan mungkin? Kalau saya membaca, saya lihat yang dari up to date dan kemudian dari guideline itu belum ada ya Dokter Manggala untuk dosis dari suplemen yang harus ditambahkan. Nah, justru tadi kan bagaimana mengatur pola makan memenuhi kebutuhan gizi itu tadi. Sebetulnya suplemen kan tambahan ya. Kalau dia bisa terpenuhi dari makanan itu sudah cukup. Nah, itu bagaimana mengatur dietnya supaya tetap terpenuhi kebutuhan gizinya namun kalorinya tidak terlalu tinggi itu tadi. Tapi tidak ada panduan bahwa dosis itu harus dinaikkan. Kalau yang saya baca kok saya belum pernah membaca seperti itu. Nah, yang ini justru adalah yang berubah kalau orang diabetes, kalau itu adalah screeningnya.
Jadi kan kalau orang diabetes itu kita screeningnya lebih sulit karena lemak ibunya yang tebal ya. Jadi seringkali ditemukan obesitas kan dengan kelainan bawaan yang lebih tinggi. Sebetulnya bukan obesitas menyebabkan kelainan bawaannya yang bukan obesitas menyebabkan kelainan bawaan, tetapi karena screening kita menjadi tidak adekuat karena keterbatasan pasiennya gemuk, kita sulit penetrasi USG kita kurang sehingga seringkali terjadi kelainan bawaan. Ini salah satu kelainan kelainan bawaannya tidak related langsung dengan obesitasnya sehingga disarankan untuk screening pada pasien-pasien dengan obesitas itu dilakukan lebih awal. Kalau biasanya 24 minggu pada obesitas disarankan mungkin 18-20 minggu supaya nggak terlalu sulit kalau misalkan mungkin kalau yang USG expert kayak dokter Manggala sama dokter Sul gampang itu masih tetap bisa melihat itu sampai ke dalam. Karena kalau saya yang USG mungkin beda. Jadi kalau ibunya gemuk sulit untuk itu. Jadi disarankan malahan adalah screening yang lebih baik dan mungkin kalau misalkan USG tidak bisa dengan NIPT yang disarankan untuk ibu-ibu hamil itu. Ya, ya. Ya, saya ingat katanya Dokter Hermanto. Jadi obesitas itu bukan gizi berlebih ya, mungkin malnutrisi malahan. Jadi nutrisi yang berlebih itu cuma di nutrisi-nutrisi makronya gitu ya mungkin ya. Jadi pada prinsipnya mungkin tetap sama ya. Jadi nggak perlu nambah dosisnya, justru ya kita fokusnya ke memperlengkap gitu ya Dokter Erna ya. Jadi gizinya itu harus lengkap memang dipenuhi. Jangan tetap kalorinya aja gitu ya mungkin ya fokusnya ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Mungkin ini Prof Eri nambahin masalah masalah harus kita tambahin fortifikasi ya. Seingat saya itu salah satunya asam folat ya, Dokter Hermanto, Dokter Ernawati ya yang dibahas ya. Kira-kira ada tanggapan Dokter Hermanto mungkin ya untuk obesitas ini apakah perlu nambah atau apa gimana? Saya belum baca untuk fortifikasi, tapi saya menambahkan data aja bahwa obes kita itu agak aneh ya. Obes kita itu anemi dan hipoalbumin. Makanya saya itu malnutrisi. Nah, kombinasi yang tidak bagus sama sekali. Aneh sebetulnya. Kita ini double burden ya. Sebetulnya masih ada yang undernutrition betul, tapi ada yang obes tapi hipoalbumin. Jadi kalau kena preeklamsi itu babak belur. Oh ya. Ya, itu malnutrisi beneran ya, Pak. Jadi cuma banyak di satu gizi gitu ya, gizi tertentu ya. Ya, baik, matur nuwun. Ini pertanyaan Dr. Agus Sulistiono ini yang saya tadi sudah sempat tanya ya. Ini masalah mungkin ya. Teorinya Dr. Hermanto ini yang Becker nih ya. Jadi ibu-ibu dulu ini kan ada yang lahirnya kecil, ada yang lahirnya makrosomia, tapi yang lahirnya kecil ini kan kalau nggak salah satu risikonya adalah dia bisa obesitas di kemudian hari gitu ya. Nah, kira-kira mungkin lebih bahaya yang mana, Dok? Yang lahirnya kecil atau yang lahirnya besar? Kalau tanya saya jawabnya bahaya semuanya kayaknya ini. Mungkin Dokter Hermanto ada tanggapan, Dok? Iya, betul, setuju. Ya, jadi fetal origin of diabetes ya, bahwa ternyata bayi-bayi IUGR itu memprogram metabolic sindrom di masa dewasanya termasuk obesitas. Kalau bayi aterem lahirnya 2 kilo dia nanti akan obes. Obes yang ini sama dok, mekanismenya kelihatannya ya. Kalau obes juga dia makrosomi 5 kilo nantinya juga obes juga. Tapi untuk kalau yang tahu saya kalau kena ginjalnya itu yang berbeda. Kan ada nefron yang pada IUGR itu kan nefronnya kena. Setahu saya dia otaknya diselamatkan, tapi ginjal otak dan jantung selamat, ginjalnya itu tidak diselamatkan. Itu bedanya dengan makrosomi. Jadi untuk ginjal mungkin berbeda, spesifik untuk masing-masing organ. Itu jawaban sepengetahuan saya dok. Matur nuwun. Ojo angel-angel rek pakai. Ya, matur nuwun. Iya. Baik, kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi, apakah ada kriteria berat badan janin yang bisa dilahirkan per vaginam pada pasien obesitas morbid dengan
BMI lebih dari 35 ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan Dokter Hermanto ya. Kita bisa nyoba Pervaginam sampai BMI 45 gitu ya Dokter Hermanto ya. Ya, Mungkin ada tambahan lagi Dok untuk Ya, pertanyaan ini. betul. Tapi EFB-nya itu harus diserahkan dokter Hal itu karena bisa keliru. Jadi indikasi obstetris. Kalau large baby makrosomia di atas 4 kilo, ya indikasi. Tapi untuk menentukan 4 kilonya kan ada sensitivitas dan spesifitasnya itu. Ada dulu pernah saya ikut Dokter Herman itu kalau tidak salah mengukur di akromionnya itu visceralnya itu untuk mengukur berat badannya supaya lebih akurat ditambah. Atau Dokter Adian Panas atau Dokter Herman Kistanto ya. Jadi ditambahkan tidak cuma BPD, FL dan itu untuk mengukur, tapi lemak di daerah akromion. Saya kurang tahu itu. Mungkin panjangnya lebih tahu. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Baik, mungkin kita lanjut aja. Ada banyak pertanyaan ini ya, sepertinya ya. Nah, ini pertanyaan ini ya. Bagaimana menilai status gizi kalau pasiennya baru datang di trimester 2 atau 3? Nah, ini yang mungkin saya diskusi sama Dokter Hermanto ya. Banyak yang nggak tahu berat badan di awal gitu ya. Kira-kira gimana Dok ya? Apakah kita ngitungnya BMI saat ini atau tetap gimana mungkin? Ya. Penelitian kita menunjukkan bahwa pada waktu persalinan kita tidak tahu pre-pregnancy BMI, itu kita pakai BMI trimester pada saat persalinan. Karena itu menurut saya ya, hasilnya soalnya sesuai ya. Menurut saya kenapa? Karena BMI saat persalinan itu sudah menghitung pre-pregnancy dan weight gain. Jadi usul saya sangat layak dipakai trimester 3. Gak apa-apa. Ya, monggo. Penelitian Dokter Gala ya itu bisa ditampilkan. Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hermanto. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada peran Orlistat ya ini dalam regulasi berat badan selama kehamilan ya? Orlistat ini obat apa ya? Obat lipase itu ya kalau nggak salah. Ya, untuk mengikat lemak, mencegah supaya tidak bisa dicerna itu loh. Oh gitu ya. Saya tak nyoba aja kalau gitu nih. Saya menurunkan berat badan saya. Terus yang kedua, bagaimana membedakan secara klinis edema normal dengan preeklamsi pada trimester 2? Apakah ibu dengan kardiomiopati boleh diberikan diuretik? Oh, ini pertanyaannya kok macam-macam nih ya. Jadi mungkin yang pertama Orlistat, yang kedua ini bedakan edema normal sama preeklamsi pada trimester 2 ini ya. Mungkin ibu preeklamsi kita Dr. Erta ini bisa menjawab. Monggo Dok. Iya, terima kasih Dr. Gala. Jadi kalau menurunkan berat badan itu disarankan dilakukan sebelum hamil. Jadi tidak pada saat hamil. Jadi pemakaian memang sebelum hamil untuk menurunkan berat badan mau bisa dengan pemakaian obat-obatan untuk anti obesity agent untuk mengurangi menghilangkan nafsu makan itu masih dibolehkan. Ada juga yang menggunakan metformin gitu. Termasuk Orlistat itu ya. Tapi Orlistat pun tidak bisa dipakai dalam jangka waktu lama kan, biasanya maksimum 2 minggu. Dan itu dipakai pada saat sebelum hamil. Kalau pada saat hamil ya tidak boleh dipakai. Jadi disarankan obat-obatan yang dipakai untuk mengurangi berat badan itu, kalau memang perlu obat-obat medikamentosa itu harus di stop pada saat dia hamil. Nah, sehingga pada saat hamil itu kita mengatur supaya kenaikannya tidak berlebih tadi, jadi tidak dipakai. Kemudian tadi yang preeklamsi tadi pertanyaannya membedakan edema normal sama membedakan edema normal dan nah ini balik pertanyaannya. Preeklamsi itu UDEM tidak menjadi untuk diagnostik dari preeklamsi karena orang hamil normal aja bisa dia UDEM gitu kan, karena dia seharian jalan, dia tekanan ortostatiknya, penekanan uterus yang membesar, dia bisa UDEM. Jadi kita tidak membedakan UDEM pada preeklamsi dan UDEM pada kehamilan normal, tetapi kriteria preeklamsi yang kita pakai
adanya hipertensi disertai gangguan organ. UDIM bukan masuk klasifikasi gangguan organ, jadi tidak kita bedakan. Memang ya sulit untuk dibedakan ini UDIM preeklamsia atau UDIM-nya hamil normal gitu. Saya kira itu dokter. Ya, ya, baik. Terima kasih, Dokter Erna. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi pemberian aspirat 150. Oh, ini Dokter Ahmad Husin ini ya. Dikasih 150 ini apa nggak mikir efek sampingnya? 100 saja sudah mual gitu ya. Mungkin ada penelitian nggak ya, Dokter Erna ya, yang high dose itu ya, yang 150 mg itu rasanya udah ada ya, banyak ya. Iya, banyak penelitian 150 rasanya dipakai itu ya itu salah satu efek samping, mungkin gastritis ya pasiennya, tapi itu masih acceptable, jadi antara 80 sampai 180. Yang penelitian di kita sendiri dulu dengan Dokter Handi bersama Dokter Sul dan saya waktu itu kita 125. Dan 125 itu karena kita dulu memakai asumsi 500 mg kita bagi 4, jadi dapatnya 125. Nah, dari 90 sampel pada waktu itu hanya 2 yang mengeluhkan gastritis ya, dan maksudnya teratasi. Jadi Pak pasiennya tidak putus obat, tetap bisa menggunakan obat itu. Jadi mungkin mensiasati cara minumnya bersamaan dengan makanan supaya dia tidak iritasi. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Erna. Jadi masih cukup acceptable ya kalau dosisnya tinggi ya. Ya, itu termasuk low dose sebenarnya. Low dose ya. Oh iya, Mas. High dose 500. Dosisnya sebetulnya 0,5 mg per kilogram berat badan ya. Sebetulnya makanya walaupun dia obes itu ada yang berpendapat tidak perlu sampai 150 gitu. Karena sebetulnya yang dipakai itu adalah minimal 0,5 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan orangnya obes beratnya itu 100 lebih, ya kira-kira kan dia masih dosis 80 itu masih itu minimal 0,5 sampai 1 miligram gitu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Erna. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Dokter Fahri ini ya. Mungkin pendapat tentang sport in pregnancy. Apakah masih bisa termasuk kontrol berat badan saat kehamilan? Kadang-kadang ini soalnya zaman sekarang ini banyak yang olahraganya berat, Dokter Hermanto, Dokter Erna. Dan orang-orang itu olahraganya macam-macam ya. Saya sendiri nggak kenal ini olahraga apa, ada body combat lah, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak yang high intense lah ya. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut pendapat Dokter Hermanto untuk kontrol berat badan pakai olahraga seperti itu? Atau ada olahraga tertentu mungkin yang dianjurkan mungkin? Saya dulu nggih. Ya, monggo Dokter Hermanto. Jadi untuk pengendalian berat badan bukan dengan exercise ya. Pengendalian berat badan betul berarti pre-pregnancy atau inter-pregnancy interval. Jadi bukan ya. Nah, peluang emasnya justru di inter-pregnancy interval. Kemudian yang beban berat dengan sport yang itu kalau untuk sport selama hamil, exercise senam hamil aja ya. Bukan tidak sampai yang, dan itu tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan saat hamil kok saya enggak ya, mengurangi, mengontrol, betul, kontrol aja iya, tapi tidak perlu 5 kali seminggu. Penelitian kita kan Dr. Warsanto waktu itu ya, 5 kali seminggu hasilnya cukup baik dengan 1 jam senam, seperti senam biasa, senam hamil biasa, enggak sampai yang untuk sport. Itu sepengetahuan saya, Dok. Ya, Dokter Erna mungkin ada tambahan, Dok, masalah sport. Kalau olahraga kan justru disarankan ya pada saat hamil. Maksudnya tujuannya bukan untuk mengatur menurunkan berat badan ya, tapi salah satu lifestyle-nya kalau ada misalkan ada diabetes gestasional atau ada obesitas kan olahraga selain untuk memperlancar peredaran darah, mungkin jadi mencegah terjadinya tromboemboli juga pada ibu hamil. Saya kira tujuannya bukan menurunkan berat badan, tapi lebih pada exercise, bagaimana memaintain supaya justru
normal, dan supaya tidak misalkan pada pasien-pasien dengan diabetes supaya glukosanya tidak setelah kita kalau ibu diabetes kan hiperglikemi sesudah makan dan hipoglikemi. Kemudian pada saat itu untuk mencegah hiperglikemi kondisi itu mungkin dengan exercise ringan itu membantu untuk pengaturan gula darahnya. Jadi bukan membantu pengaturan gula darahnya, bukan untuk menurunkan berat badannya. Saya kira malah lebih baik pada saat hamil. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan pilihan jenis olahraga seperti yang disampaikan Dr. Manggala tadi. Kalau tadi body combat takutnya kena perutnya ya. Mungkin olahraga-olahraga yang aman, intinya yang risiko jatuhnya rendah, risiko terjadinya cedera pada ibu hamil rendah itu bisa dilakukan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Erna. Baik, ini mungkin saya coba compile pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang setipe ya, terutama masalah ini, Dr. Hermanto. Mungkin karena ada perubahan policy ya. Jadi ada banyak yang menanyakan tentang persalinan dominan pada obesitas grade 3, gitu ya. Apakah sudah berubah? Ini banyak yang menanyakan. Ada 3 ini yang menanyakan. Cuma Dr. Hermanto kan tadi menyampaikan BMI di atas 45. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi Dr. Hermanto, dan mungkin sama anestesinya ini ya. Anestesinya apakah tetap spinal atau gimana? Apa dosisnya diperbanyak gitu ya? Mungkin tapi lebih tergantung anestesinya ini ya, pasti ya. Monggo Dr. Hermanto mungkin ada tanggapan Dok masalah BMI, cut off BMI ini ya untuk seksio ya. Betul. Jadi kan kita masih pakai overweight sampai 30 sampai 35 masih 1, 35 sampai 40 sampai 53 itu masih bisa. Nah, kita sudah belajar di 10 tahun terakhir ini kan kita BMI 3 langsung sesar. Memang literaturnya memakai kebijakan itu. Pertama adalah diskusi lebih banyak terjadi pada obes. Terjadinya pada kelas 1. Induksinya lebih banyak gagal. Terus kalau diinduksi lebih panjang setiap pasien. Yang kelima adalah kegagalannya sesar oleh sebab yang lain-lain itu lebih banyak. Kan itu 3. Tapi dengan jalannya waktu diskusi pernah dengan Prof. Dekker nanti bahwa di luar pun tidak disesar ya. Kita memang evidence-nya tidak. Kita pertimbangannya praktis saja. Ya, kita coba. Kemarin kita sudah nyoba di RSUA mulai yang 3 tidak diseksio, yang morbidly obese yang kita tawarkan di induksi dengan penjelasan yang detail bahwa morbidly obese memang mungkin lebih menguntungkan kalau langsung. Tapi kalau untuk yang 3 masih pada tempatnya kita induksi 39 minggu, jangan 39 minggu. Kenapa? Serviksnya mungkin lebih matang ya dibanding itu dari saya, Dokter Karna. Monggo. Ya, baik. Dokter Rena mungkin ada tanggapan? Sudah terbalas. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Saya juga coba compile ya masalah metformin ini ya. Jadi banyak yang menanyakan apakah bisa kita pakai metformin nih untuk preventif pada obesitas. Jadi mungkin apakah semuanya wajib dikasih metformin atau yang memang ada diabetesnya gitu ya, karena metformin kan ini kan bisa menurunkan resistensi insulin gitu ya. Kira-kira apakah semua perlu atau enggak? Dr. Hermanto mungkin ada tanggapan, Dok? Iya, jadi metformin pada obes kalau ada diabetesnya. Ada diabetes ya, berarti hanya kalau atau PCOS itu yang masih. PCOS. Ya. Terima kasih. Dr. Erna juga sama, Dok? Ya, jadi kalau metformin, kalau misalkan pada pasien obesitas tujuannya dipakai untuk meningkatkan mengurangi resistensi insulin pada sebelum hamil, dipakai pada pasien-pasien obesitas. Memang itu salah satu metode untuk menurunkan berat badannya. Nah, pada saat kehamilan kita itu belum ada panduan
untuk menggunakan metformin untuk prevention pada pasien dengan obesitas untuk mencegah diabetes gestasional tidak ada panduan, jadi tidak diberikan. Nah, tapi kalau misalkan pasien tersebut kemudian memang terbukti terdiagnosis diabetes gestasional, maka metformin adalah salah satu pilihan. Jadi salah satu pilihan metformin dari beberapa penelitian pada diabetes mellitus gestasional yang diberikan metformin, resiko terjadinya makrosomia, kemudian resiko terjadinya penurunan berat badan yang berlebihan pada ibunya, dan risiko komplikasi itu tidak berbeda dengan pemberian insulin. Jadi metformin itu OAD yang cukup aman dipakai pada pasien dengan diabetes pada saat hamil. Nah, tapi memang kita belum jadi protap ya dok ya, yang untuk metformin itu, jadi selama ini masih dipakai itu. Tapi banyak penelitian yang mempublish tentang metformin dibandingkan dengan insulin atau kombinasi metformin dengan insulin itu aman. Jadi biasanya metformin dulu, kalau metformin tidak teratasi gula darahnya, baru dikombin atau diganti dengan insulin gitu. Tapi tidak untuk tujuan prevensi, tapi untuk treatment untuk pengaturan. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir tapi paling seru ini ya. Jadi dari Dr. Muhammad Freddy Chandra Sitepu ini ya. Nah ini kan penambahan berat badan kan diatur ya, nggak boleh terlalu banyak ya. Tapi kalau janinnya IUGR gimana ini ya? Apakah disuruh nambah berat badannya atau mungkin nutrisi-nutrisi tertentu yang spesifik perlu ditambah? Mungkin ada masukan, mungkin Dr. Erna dulu mungkin. Jadi kalau misalkan IUGR pada pasien-pasien dengan itu perlu dicari dulu kira-kira sebab IUGR-nya apa. Belum tentu problem nutrisinya dia kurang, tapi mungkin problem vaskulernya, uteroplacental blood flow-nya yang terganggu. Bisa jadi karena diabetesnya ibu ini memang sebetulnya ada obesitasnya, dia ada diabetes sehingga terjadi gangguan uteroplacenta, sehingga dia menyebabkan terjadinya IUGR. Nah, kalau IUGR treatmentnya juga bukan hanya pemberian nutrisi gitu, karena nutrisi diberikan tapi aliran darah dari ibu ke bayi yang terganggu percuma aja, jadi dia numpuk di ibunya ya. Jadi kalau misalkan memang IUGR, kita mesti mencari tahu kira-kira kausanya di mana. Nah, kausanya itu yang kita kendalikan gitu, bukan secara langsung memberikan asupan tambahan makanan untuk ibunya gitu. Menurut saya begitu, Dokter Gala. Ya, nyata dia diabetes pragestasional tambah disuruh makan manis-manis tambah dimarahin Dokter Hermanto ini ya nanti ya. Dokter Hermanto mungkin ada tambahan mungkin Dok. Mboten, setuju. Ampun, Pak. Ya. Baik. Saya rasa mungkin sudah cukup ya. Pertanyaan terakhir mungkin tentang preeklamsi. Kita fokus ke obesitas saat ini. Baik, mungkin ada kata-kata penutup gitu ya dari Dr. Hermanto gitu ya, dan Dr. Erna. Mungkin Dr. Hermanto dulu, mungkin Dok ada merangkum acara ini mungkin Dok. Saya mohon bantuan aja. Ini pendatang baru ya. Kalau di istilah mereka ini the new wolf at the door ya. Ini serigala baru di antenatal care ini ya. Jadi mohon bantuan dimasukkan sebagai risiko tinggi untuk kasus COVID Royatinya. Ya. Jadi Dokter Erna mungkin ada tambahan? Ya, sepakat dengan Dokter Host. Ternyata tadi kan untuk diagnosis diabetes yang ideal pada ibu hamil adalah pre-pregnancy weight. Ya, jadi pre-pregnancy BMI. Dan ternyata rata-rata itu ibu hamil itu BMI-nya berlebih. Ini terbukti penelitian itu yang dieksklusi obes itu hampir semua pasien itu enggak ada yang masuk karena hampir semua ibu hamil kita itu BMI-nya berlebih. Nah, bagaimana kita memaintain, jadi dianggap ini sebagai suatu problem untuk dipecahkan, maka edukasi pada pasien itu sangat penting. Bagaimana mengendalikan berat badan, perawatan ibu hamil dengan obes itu harus betul-betul dilakukan supaya nanti berikutnya bayinya juga ada obes lagi, hamil lagi, obes lagi, berikutnya
sehingga risiko terjadinya komplikasi tadi FOAD itu fetal origin order disease-nya kita bisa potong gitu, sehingga lingkungan yang baik akan menghasilkan bayi-bayi yang baik dan mencegah komplikasinya. Saya kira itu, dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Erna, Dokter Hermanto, luar biasa ini ya. Kalau saya mungkin cuma nambahin codingnya. Tadi sudah diajarkan Dokter Hermanto itu ya, coding obesitas, di coding aja nggak apa-apa. Tapi kita harus ingat kalau di rumah sakit misalnya kita mengcoding sesuatu harus ada tata laksananya gitu ya. Jadi tata laksana gizi, pemberian aspilat tadi sudah banyak dijelaskan gitu ya. Sehingga kalau codingnya itu dilakukan kodifikasi di rumah sakit ya termasuk risiko tinggi, ada kemungkinan meningkatkan severity level ya. Wah, ini ilmunya bukan ilmu coding jadinya ya. Strategi. Ya, baik. Saya kira sudah cukup ya dari saya. Terima kasih banyak Dr. Hermanto, Dr. Ernawati atas ilmunya. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya kembalikan ke Dr. Seto sebagai moderator. Mohon maaf telat 4 menit. Nanti gajinya ditambah Dr. Hermanto, Dr. Ernawati. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum Terima kasih. Ada lemburan nanti. Oh, 4 menit. Jadi terima kasih seperti dugaan semuanya nggih. Jadi karena topiknya kasusnya menarik, jadi pertanyaannya juga banyak. Ada berlebih tadi ada hampir 20-an tadi, terus kemudian pesertanya juga banyak, ada 200-an lebih. Jadi menarik, sepertinya nanti bisa dibuat seri kedua ini. Mungkin tata laksananya atau monitoringnya saya seperti apa, Dr. Hermanto sebenarnya sudah banyak sekali ini bahannya kasusnya. Dan sekali terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tim Genomaternal hari ini, pada Dr. Hermanto, Dr. Manggala, Dr. Ernawati, dan juga yang lain. Tadi ada Prof. Eri, juga tadi ada Dr. Aldika, dan seluruh tim Genomaternal Surabaya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja minggu depan. Dan jangan lupa ini mau promosi acara ISIAP besok ini. Ya, monggo. Ya. Bergabung. Tambah penuh soalnya nanti workshopnya. Kalau workshopnya masih ada yang hampir penuh. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.